Persamaan trigonometri cosinus. Untuk grafik cosinus ya, seperti ini. Ini 1, ini 0. Puncaknya 1. Akan membentuk seolah-olah huruf C, tapi dia terbalik. Ya, ini kan C seperti ini. Ketika dibalik, direbahkan, akan menjadi ini. Itu untuk mengingat bahwa ini adalah grafik cosinus. Dari 0 derajat sampai 90 derajat biasa ya, kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Atau seperti ini. Ini kuadran 1, 2, 3, dan 4. Nah, cosinus juga bersifat periodik ya, dia berulang. Sampai 360, kembali lagi ke bawah lagi, seperti ini. Ini terus, kemudian berulang lagi, periodik lagi, seperti sama mengulangi polanya. Terus sama mengulangi pola. Sehingga 360, 1 periode. Tambah lagi 360 lagi, jadi 360 sampai 720, ini 1 periode. Dan seterusnya, dan seterusnya. Sehingga keuntungannya adalah kita bisa menggunakan rumus umum untuk sudut-sudut yang besar, begitu. Kita fokus ke sini. Cosinus memiliki dua tempat yang positif. Ini, kuadran 1 dan 2. Bagusnya, kalau kita bikin garis aja, ini seperti huruf K. Ya, ini untuk mengingat bahwa cosinus itu kuadran 1 dan kuadran 4 yang positif. Video ini untuk yang cosinus positif dulu. Nah, sudut di kuadran 1, misalkan A derajat, maka sudut di kuadran keempat adalah patokannya bisa 2, bisa 0, bisa 360. Misalkan kita patokannya 0 dulu. 0 dikurangi, karena berputarnya ke bawah berarti dikurangi. 0 dikurangi A. Ya, atau negatif A kuadrat. Maka dua patokan ini dikenal. Dikenal sebagai patokan untuk rumus cosinus umum. A dan negatif A. Dari situ, karena A itu sana dan negatif A berarti ke bawah. Ketika A ada di kuadran 1, kalau negatif A berarti ada di kuadran 4. Itu letak di mana cosinus positif. Baik. Sudut cosinus dan sudut sinus, ya, fungsi sinus, fungsi cosinus berkebalikan. Kalau sinus dari 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Kalau cosinus dibalik. Dari sini dulu bacanya 1, setengah akar 3 kan, setengah akar 2 ini. Yang sama hanya 45. Ya, hanya dibalik saja. Itu. Yuk kita terapkan pemahaman ke contoh 1. Cosinus X sama dengan setengah 0 derajat sampai 720 derajat X-nya. Kita diminta untuk mencari X. Ya, ini sangat sederhana soalnya. Cosinus X setengah itu kita cari dulu di tabel padanannya dengan cosinus 60. Nih, setengah. Ya, setengah tuh di situ. Sehingga angka setengah bisa kita ganti cos 60. Ya, setengah itu adalah cosinus dari 60 derajat. Sehingga ini kita bisa ubah. Nah, karena cosinus X sama dengan cos 60, ini kan sama-sama cos ya. Berarti kesimpulan kita X itu pasti 60 derajat. Begitu. Nah, selain 60 derajat, di mana lagi yang positif? Tadi huruf K di kuadran 1 atau kuadran 4. Karena dia cosinus positif. Kuadran 1, kuadran 4. Sehingga tinggal tulis begini aja. Ketika cos X sama dengan cos 60, maka pasti X-nya itu 60 atau X-nya itu negatif 60. Hanya begitu saja untuk cosinus. 60 dan negatif 60. Bubuhkan tanah negatif itu sangat sederhana. Nah, sehingga kesananya tinggal biasa lagi seperti video sebelumnya. 60 derajat tambah kelipatan 360 artinya apa? Tambah aja 360, kita dapat 420. Apakah sudah di batas? Belum, berarti masih ada kesempatan. Tambah 360, namun ketika kita tambah 360, maka sudah lewat menjadi 780. Sedangkan batasnya 720. Sehingga kita berhenti di 2 ini. Sekarang ke sini. X sama dengan negatif 60 derajat tambah kelipatan 360 derajat. Tambahkan. Ketika kita tambahkan, pertama negatif 60 dulu. Kita dapat negatif 60 dulu.
Tapi ada nggak di batas? Batasnya harus dari 0. Tidak boleh negatif, berarti ini tidak memenuhi. Tambah 360, maka kita dapat 300. Negatif 60 ya, tambah 360 kan 300. Tambah 360 lagi, berarti 660. Tambah 360 lagi, sudah lewat dari batas. Sehingga kita berhenti di sini, himpunan penyelesaian, tinggal kita susun dari yang terkecil dengan besar 60 di sini, kemudian 300 ke sini, lalu 420, lalu 660. Jadi berurutan ya, yang kecil sampai yang besar. Contoh 2, prinsipnya sama. Tinggal kita lihat saja, kosinus 2x min 10 sama dengan setengah akar 3. Nah, kita ingin merubah setengah akar 3 supaya muncul huruf cos. Muncul cos. Setengah akar 3 itu yang mana? 30 derajat. Berarti bisa kita ganti dengan kosinus 30 derajat supaya muncul cos. Ketika muncul cos, berarti kesimpulan kita sudut pasti sama. Jadi kesimpulannya adalah 2x min 10 sama dengan 30 derajat. Begitu. Untuk setengah akar 3, artinya yang positif, tidak hanya di satu kuadran, tapi ingat ada dua kuadran 1 dan kuadran 2. Selalu ada dua kuadran. Begitu. Sehingga kesimpulan kita pasti 2x min 10 sama dengan 30, atau 2x min 10 sama dengan negatifnya. Begitu. Ya, hanya begitu saja, kesananya aljabar biasa. Yuk, min 10 pindahkan ke sini, jadi penambah ya, jadi 40. Setelah itu 2 dibagi tapi membagi semua. Sehingga 20, ini juga dibagi 2, 180. Kita dapatkan X-nya 20 pertama, tambah 180 berarti 200, tambah lagi 180, 380, tambah lagi 180, 560, tambah lagi tapi sudah lewat. Sehingga sudah berhenti di sini saja. Kemudian yang ini, pindahkan negatif 10 jadi penjumlahan, negatif 30 tambah 10 berarti negatif 20 derajat. Duanya membagi, tapi membagi semua, membagi ini dan membagi ini. Jadi min 10 tambah kelipatan 180. Cara yang sama kita dapat X-nya negatif 10, tapi tidak memenuhi syarat. Kenapa? Karena syaratnya juga 0 derajat. Kecuali kalau syaratnya negatif 50 misalkan. Maka ini masuk. Tapi karena awalnya harus 0 derajat, maka ini tidak masuk. Begitu. Tambah 180, 170. Tambah 180, 350. Tambah 180, terus saja ditambah. Begitu. Ketika ditambah sudah melewati batas, berarti kita berhenti. Ya, himpunan penyelesaiannya di sini, diurut dari yang terkecil, terus ya, yang terbesar. Contoh 3, silakan dicoba dulu, nanti kita cocokkan jawaban. Baik, contoh 3, supaya muncul kosinus apa? Berarti ini dimunculkan kosinus. Ya, bukan 0 derajat. Iya, bukan 0 derajat, ini 0 harusnya. Bukan 0 derajat, tapi 0. 0 itu adalah 90 derajat. Maaf, ini salah ya, bukan derajat ini, harusnya 0. Kosinus 2x min 10 derajat sama dengan 0 maksudnya begitu. Sehingga 0 itu bisa dirubah menjadi kosinus 90 derajat. Begitu. Kesimpulan kita pasti 2x min 10 sama dengan 90 atau 2x min 10 sama dengan negatifnya. Hanya selalu ada 2. Begitu. Pindahkan jadi 100, bagi semua jadi 50, 180, kita dapatkan 50, kita dapatkan 230, kita dapatkan 40, kita dapatkan 590. Yang ini pun sama, tambahkan ke sana jadi negatif 80, dibagi 2 semua, negatif 40, terus. Negatif 40, karena sesuai syarat tidak memenuhi, berarti tidak kita pakai. Tambah 180 jadi 140, tambah lagi 180, tambah lagi. Udah biasa ya di video sebelumnya, sinus juga sama. Sehingga himpunan penyelesaian kita tinggal dimasuk-masukkan saja semuanya yang memenuhi syarat, tapi disusun dari yang kecil ke yang besar. Contoh 4, soal seperti ini, sama persis kan seperti ini kan. Tinggal pindah-pindahkan saja, di sini hanya fungsi cos. Gitu. Ini kan tidak ada fungsi kosinus, pindahkan sehingga akar 3. Ada angka 2 di sini, pindahkan juga jadi setengah akar 3. Setengah akar 3 harus muncul kalimat kosinusnya, makanya setengah akar 3 ini berarti 30. Begitu.
kesimpulan kita pasti 3X itu sama dengan 30 atau 3X sama dengan negatifnya. Ya, kesannya sama, dibagi 10 semua, dibagi 3 semua, berarti 360 dibagi 3, 120. Jadi kalau dibagi berarti harus dibagi dua-duanya. Ya, sehingga kita dapatkan 10, 130, 250, ya, sampai ini. Kenapa? Karena ketika kita tambahkan 370 sudah lewat. Makanya kita berhenti di sini. Yang ini pun sama ketika kita bagi jadi negatif 10 dan 120. Sehingga kita dapat negatif 10, 110, 230, 350. Begitu. Himpunan penyelesaian begini. Ya. Silakan di pause dulu videonya, kemudian dicoba. Ini soal-soal latihan yang bisa kalian coba. Mudah-mudahan dipermudah dalam belajarnya.